warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Mas Danis, Mbak Danis Luciana dan Mas Regi Purwanto. Alhamdulillah penjenengan rawuh kesini dalam rangka mendaftarkan berkas pernikahan yang pelaksanaannya besok tanggal 26 Mei ya. Artinya penjenengan sudah benar-benar matang dalam penentuan siapa yang menjadi pendamping penjenengan masing-masing ya. Tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Ketemu sendiri, ya. Pacaran, sudah lama. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Umurnya berapa Mas? 27. 27 enggak ya? 21. Dia sudah bekerja semua ya? Ya. Sudah kerja di mana? Di pom bensin. Pom bensin. Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Mbaknya juga? Enggak, di toko baby shop. Oh, di toko baby shop. Berarti nanti setelah menikah sudah siap untuk mempunyai anak ya? Gitu. Iya. Jadi jenengan di sini ada sedikit pembekalan dari kami sebagai pengantar saja. Selebihnya nanti penjenengan bisa membaca Pondasi Keluarga Sakinah. Gitu. Jadi buku ini gratis diberikan penjenengan, ini untuk penjenengan. Nanti dibaca-baca, di situ akan banyak pengetahuan, trik-trik, terus bekal lah penjenengan baca itu. Nanti hak dan kewajiban seorang suami istri seperti apa, kriteria keluarga sakinah itu bagaimana gitu ya. Nanti ada, iya, insya Allah ada di situ. Kalau penjenengan sudah baca itu hatam, tapi apa yang penjenengan cari tidak terdapat di situ, penjenengan bisa browsing, gitu ya. Penjenengan bisa browsing. Tentunya di samping membaca buku ini, penjenengan juga seyogianya mengambil teladan-teladan dari keluarga-keluarga yang sudah harmonis, gitu ya. Jadi apa sih kuncinya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Jadi dalam keluarga itu seperti layaknya berumah tangga itu seperti layaknya dengan membangun rumah. Pondasinya harus kuat, ya toh? Terus nanti ada pilarnya. Pilar itu apa sih? Tiang penyangganya. Biasanya kalau kayak pendopo kayak itu penyangganya berapa? 4. Begitupun di dalam buku ini nanti akan banyak diuraikan tentang pilar-pilar keluarga sakinah. Apa saja gitu nih, seperti berpasangan. Jadi kalau tidak ada pasangan ya bagaimana? Gitu? Jadi pertama harus berpasangan dulu. Nanti asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi bermuasyarah bil ma'ruf itu pilarnya seperti itu. Nanti bermusyawarah gitu ya. Nah, seperti itu pilarnya nanti bisa dipelajari gitu ya. Nah, terus penjenengan itu menikah itu tidak hanya komitmen insani saja, berkomitmen dengan manusia saja. Jenengan Mas Regi dan Mbak Diana Denis kan berkomitmen nih. Iya. Saya berjanji Mas akan menjadi istri jenengan. Mas Regi juga gitu. Saya siap, Regi ya. Saya siap untuk menjadi imam kamu dalam keluarga. Gitu ya. Artinya itu kan komitmen gitu, kerja sama dan tanggung jawab. Tidak hanya sebatas itu, karena menikah itu di samping komitmen insani juga komitmen ilahi. Jadi jenengan janjinya tidak sesama manusia saja, tapi jenengan berkomitmen dengan Allah. Artinya tidak boleh pernikahan ini dijadikan permainan, hanya main-main saja, kayak artis gitu. Seperti itu ya. Kalau bisa ya juga. Betul. Niatnya apa jenengan mau menikah? Ya biar bisa cepat sah ya sama
agar apa? Agar mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah ada itu dan tertanam dalam benak penjenengan, pikiran dan hati penjenengan bahwa penjenengan menikah itu tujuannya satu, untuk ibadah, mengikuti sunnah Rasul, dan yang paling utama adalah mendapatkan ridho Allah. Nanti yang apapun yang penjenengan lakukan, kalau penjenengan tujuannya, niatnya itu sudah mencapai ridhonya Allah, agar Allah itu ridho, insya Allah itu nggak ada yang berat, Mbak. Ya, sekalipun jenengan jadi ibu rumah tangga gitu, harus masak, harus anak, harus gitu. Nah, mengurus anak dan lain sebagainya, bekerja lagi gitu toh. Tapi kalau rangkaiannya adalah rangkaian ibadah agar Allah itu ridho, itu akan menjadi ringan. Begitupun dengan masnya. Jadi bekerja untuk menafkahi keluarga, istri dan anak, itu akan jadi semangat gitu loh. Karena tidak hanya mendapatkan duniawi saja, yang didapatkan adalah pahala gitu nggih, agar berkah gitu nggih. Terkadang itu para remaja yang dilupakan itu nggih, itu syariatnya itu loh gitu nggih. Syariat agamanya itu yang harus menjadi landasan gitu nggih, landasan dalam pernikahan. Tidak hanya asal sah saja gitu nggih, biar sah kok, biar legal, artinya gitu toh, biar legal. Tidak sebatas itu pernikahan itu nggih. Karena menikah itu setelah jenengan nanti angkah tukar gitu nggih, jenengan sah, apalagi ada resepsi. Setelah itu penjenengan justru hari-hari setelah itu, itulah yang namanya rumah tangga yang sesungguhnya penjenengan memasuki ranah itu gitu nggih. Jadi harus siap, sama-sama harus menjadi orang yang dewasa. Ya, monggo Mbak. Mbak. Oh iya, ditulis aja, nggak apa. Satunya situ ya, satunya waru. Nah, situ waru, Mbaknya situ ya. Situ ya mana Mbak? Oh, Balai Desa situ ya. Ngaji nih, betul ya. Oh, ini. Nah, nanti di buku itu nanti juga ada namanya rukun nikah apa saja. Kira-kira tahu nggak Mbak? Padahal kan nikah loh. Nih, terkadang ngaten Mbak, saya itu bimbing gitu nih. Kalau ini kan bimbing mandiri di KUK ya. Bimbing yang cukupnya banyak, calon pengantinnya banyak. Itu tak tanya, jenengan mau nikah setidaknya tahulah rukun menikah itu apa. Padahal nggak tahu. Terus tak minta browsing. Udah sekarang HP-nya itu untuk browsing rukun menikah itu apa saja. Jadi mau sholat, mau ibadah apapun itu pasti ada rukunnya. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Gitu ya. Rukun menikah itu satu. Ini kayak ada ini jenengan apa? Sepasang suami, calon suami dan istri, itu rukunnya satu. Nek gak ono calonnya sing dinikahno sapa? Gitu. Seperti itu. Yang kedua ada wali, harus punya wali. Nah, wali ini yang wajib adalah dari istri, calon istri. Kalau dari cowok kenapa enggak gitu? Yang harus ada memang dalam syariat agama Islam itu harus ada wali dari calon istri. Bu, kenapa kok biasanya ada juga yang walinya itu bukan bapaknya seperti itu nih? Itu banyak hal yang bisa menyebabkan kenapa kok bapaknya tidak menjadi wali atau keluarganya. Kalau bapaknya sudah meninggal kan keluarganya nih, adiknya, saudaranya, keluarga yang lain sesuai dengan urutan itu. Nih. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Itu biasanya tidak tahu, seperti anak di luar pernikahan. Jadi wis nyicil dulu gitu. Nah, seperti itu. Kalau hasil cicilan itu
yang keluar anaknya itu tidak mempunyai nasab dengan bapaknya. Gitu. Jadi ketika menikah nanti yang menjadi wali adalah wali hakim. Itu salah satunya. Ada lagi yang walinya itu mogok, nggak mau karena nggak setuju dan lain sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah itu nanti walinya menjadi wali hakim, gitu toh. Terus banyak lah. Nah kalau menyasar tentang wali hakim karena anak itu tidak mempunyai nasab dari bapak, gitu nih. Sekarang itu sangat marak sekali dan ironis nih remaja-remaja itu berhubungan selayaknya suami istri itu sebelum pernikahan. Padahal itu tahu bahwa itu dilarang, itu merupakan dosa besar gitu nih. Jadi memang sekarang modernisasi perkembangan zaman itu sudah sangat begitu mempengaruhi dari pola kehidupan manusia, para remaja khususnya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi itu. Jadi panjenengan nanti pandai-pandailah mendidik putra putri panjenengan agar putra putrinya menjadi putra putri yang solih dan solihah. Tentunya jenengan harus menjadi soleh dulu mas, mbaknya juga jadi solihah dulu. Masnya suami yang solih, mbaknya istri yang solihah gitu. Nanti keluarganya menurut saya jenengan bangun keluarga jenengan itu dengan nuansa yang islami gitu nggih. Kalau saya tanya gitu nih kebanyakan orang ini sebetulnya jenengan tidak, gimana mas dengan sholatnya gitu. Rata-rata itu bu ya kadang bolong kadang enggak gitu. Nah seperti itu. Semoga pada panjenengan tidak gitu nggih, saling menguatkan dengan tetap memegang teguh apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Utamanya adalah sholat. Bukan berarti setelah menikah untuk jodoh aku gak butuh Gusti Allah meneh, enggak gitu, enggak seperti itu ya. Tetap justru malah diperkuat. Nah, ini sholatnya, terutama sholatnya, gitu nih. Soalnya gitu benar untuk saat ini para remaja itu mengabaikan sekali tentang kewajiban sholat 5 waktu saja itu aja diabaikan, apalagi yang sunnah gitu ya. Semoga aja mendengar enggak dengan menikah justru kalau mungkin dulunya masih aduh saya itu kerjanya on time full time nggak sempat untuk sholat gitu ya, nggak sempat untuk sholat. Nah setelah menikah harus berubah nih, karena jenengan harus punya rasa takut bagaimana kalau saya itu seperti ini, nanti anak saya seperti apa. Sementara Allah dalam firman-Nya qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pertama diri dulu, lalu keluar. Untuk itulah sendi-sendi agama harus ada dalam keluarga jenengan. Insya Allah kalau nuansanya sudah nuansa agamis, sekalipun menikah itu nggak indah tok mbak, nanti akan ada masalah, akan ada cobaan, godaan gitu, mesti digoda sopo gitu, seperti apa godaannya itu. Nah kalau sudah bersendikan agama Islam, insya Allah itu akan mudah menjenengan mencari solusi dari permasalahan rumah tangga jenengan. Soalnya rumah tangga nggak mungkin mbak mulus terus, itu tidak mungkin. Pasti ada bukti ini, gitu nggih. Pasti ada, entah itu besar atau kecil, pasti ada percikan-percikan yang itu akan menjadi permasalahan. Kalau percikan itu nggak segera dielak, kalau nggak segera dielak atau dicari solusi, akan menjadi besar. Nah, seperti itu, ya.
karena jenengan sudah memegang buku Pondasi Keluarga Sakinah, nanti dibaca jangan untuk bantal tidur gitu nggih. Mumpung ini Ramadan juga, jenengan baca buku itu dengan niat satu menuntut ilmu, yang kedua biar berwawasan luas, karena memang berumah tangga itu harus punya bekal bener-bener gitu nggih. Bekalnya itu siap dalam fisik, siap mental, siap ilmu pengetahuan, keterampilan, siap ekonomi gitu nggih. Dan yang terpenting adalah siap dalam agama. Gitu nggih. Agama meliputi segala sesuatunya, ilmunya juga agama, dalam tingkah lakunya juga agamis dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah agama. Itu bekal yang paling penting yang harus jenengan persiapkan. Di samping kalau jenengan nanti ada resepsi, jenengan harus punya modal. Seperti itu ya kan? Jadi jangan hanya kemudiannya saja ketika resepsi, tapi setelah nanti jenengan berumah tangga justru setelah itu terpuruk gitu, nggak boleh ya. Dalam hal usaha juga demikian. Kalau masnya sekarang kerjanya di pom bensin ya mas, nanti punya pom bensin sendiri setelah ini. Nah gitu. Kalau mbaknya jadi karyawan toko di baby shop, besok harus punya toko sendiri gitu. Nah jadi cita-citanya harus begitu, harus selalu maju, optimis, berjuang. Jangan nyerah ala bu, awakane baling cilik seperti itu, enggak boleh seperti itu. Nggih, untuk itulah tetap dimanapun kapanpun jenengan harus menggali ilmu-ilmu yang penting dalam modal untuk penjenengan bisa maju, gitu nggih, bisa maju dalam berkarir, maju dalam rumah tangganya juga. Jadi rumah tangganya nggak ngalir gitu aja, gitu nggih. Ilmunya macam-macam mas. Jadi kayak ilmu pekerjaan ada, terus nanti ilmu percintaan. Nah seperti itu nggih. Gimana sih trik-triknya percintaan agar tetap awet sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Nah itu juga harus dipelajari. Gimana sih biar seperti romantis terus gitu nggih, nggak bosen-bosennya gitu. Itu juga ada triknya gitu nggih, biar nggak cepet bosen itu kayak apa gitu ya, seperti itu. Jangan belajar, mbaknya belajar, nanti sama-sama belajar, insya Allah akan indah gitu nggih. Nggih cukup. Jadi saya berdoa semoga sampai nanti pada hari pernikahan dan hari-hari setelah itu diberikan kelancaran oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Makanya jenengan harus beriktikad baik, saya harus bisa mencapai apa itu samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus gitu ya, harus diusahakan. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak berkenan di hati jenengan. Gitu nggih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.